Emang sama YouTube nggak dimarahin bikin video masih pakai baju tidur belum mandi? Aku nggak tahu nih harus mulai dari mana. Is this on? Okay. It's always hard to talk about it, you know. It's like having your first interview. That's what I feel about it right now. Halo, annyeonghaseyo. I think I love that greetings. Hari ini kita ketemu lagi di YouTube. Kayaknya baru 1 jam yang lalu ya, nggak lebay. Video hari ini, salah ya. Video kali ini pakai bahasa Indonesia karena aku mau menjelaskan, mendeskripsikan, tell you about a character. It's easier to use English actually. Tapi udah, I will try. Seperti yang sudah ada di list apa yang akan aku buat di YouTube, salah satunya adalah menceritakan di balik karakter kali ya. Pokoknya tentang karakter-karakter yang aku buat, yang aku tulis di buku aku. Dan hari ini, di video yang sekarang ini kita akan fokus. Langsung weird beneran. Jadwal di video sekarang itu bahas salah satu tokoh yang kayaknya tokoh kesayangan kita semua, tokoh paling istimewa yang pernah aku ciptakan. Namanya Gis ya. Ada yang baca Gis, ada yang baca Gis. Gis namanya. Tokoh laki-laki pertama yang kuciptakan, dan juga alasan kenapa akhirnya aku pengen menulis buku. Ini kita ke karakternya kan, right? Am I right? Ya, okay, I have to focus on that. Kayaknya mungkin aku akan cerita kali ya, karena mungkin teman-teman di YouTube ada yang belum tahu buku aku, belum pernah baca, belum pernah kenalan sama si Gis ini. Jadi yang namanya Gis ini aslinya namanya tuh Gaza Cahyadi. Jadi dia punya nama beken, punya nama kerennya tuh Gis. Kalau di bahasa Inggris tuh kita sering ngomong Giz. Itu kalau kita kaget ya kan? Kayak Giz kayak oh my god, itu tuh bisa pakai Giz. Spellingnya juga sama, pakai G-E-E-Z, mengungkapkan kaget gitu. Dan sama persis dengan karakter si Dewa Kejutan ini, dia full of surprise, tapi misterius dalam satu waktu. Jadi emang orangnya penuh kejutan, dingin, misterius, nggak mudah terbuka, dan ya orangnya penuh tanda tanya sih, bikin kita penasaran. Jadi kalau yang baca bukunya pasti kenapa akhirnya mutusin untuk baca buku yang kedua sama baca buku yang ketiga, karena memang karakternya sangat bikin penasaran gitu. Jadi bukan cuman nebak endingnya kayak gimana, tapi emang si cowok ini emang bikin penasaran banyak orang. Terutama aku. Balik lagi ke si tokoh Gis ini terinspirasi dari sosok yang sangat kukagumi, yang mengajarkanku banyak hal, yang membuatku berhenti takut juga akan banyak ketakutanku. Sosok teman yang punya pengaruh besar dalam hidupku, terutama sampai akhirnya Rintik Seduh tercipta. Orang ini punya peran besar. Mungkin kalau yang pada sudah dengar podcastku dari awal-awal banget, pasti nggak asing dan sangat familiar dengan si kakak Gis ini. Makanya aku putuskan untuk menjadikannya inspirasi dalam tokoh ini, karena
bentuk kagumku yang gak bisa aku sampaikan ke dia, aku ciptakan dalam sebuah buku gitu. Itu inspirasinya sebenarnya simple, mungkin ya banyak orang nulis buku terinspirasi dari satu orang, kemudian dia buat versi fiktifnya, dia modif lagi supaya lebih menarik, dan itu juga yang kulakukan sama si Gis ini. Jadi tokohnya dia senang pakai sepatu Converse yang nggak dicuci gitu, yang udah kusam warnanya, celana jeans yang agak robek di bagian dengkul, pakai kacamata karena minusnya besar, karena suka baca buku, rambutnya rapi, kulitnya putih bersih, ya tipikal cowok dingin. Nggak soto ya? Soto, sebel. Itu untuk fisiknya. Terus sifatnya dia tuh emang cuek bebek, ketemu sama cewek yang sebelumnya nggak pernah kenal cinta. Jadi mungkin si cewek ini kenal cinta monyet pun dari Gis gitu. Dan cewek ini mengubah hidupnya. Jadi di dalam buku Gizan ini tuh sebenarnya tentang gimana Gis ingin mewujudkan satu goalsnya dia dalam hidup, untuk si cewek ini bahagia dalam artian yang sempurna. Pokoknya gimana pun caranya ini cewek harus bahagia. Jadi dia punya cara tersendiri gitu, punya caranya sendiri, cara versi dia untuk jatuh cinta. Versi Gis yang sangat penuh kejutan, bahkan sama si cewek ini pun susah untuk diterima karena emang aneh, orangnya tuh emang aneh banget, total emang aneh. Dan mungkin yang aneh itu yang menyebabkan akhirnya si cewek ini luluh kali ya, karena dia bisa menyebalkan dan menyenangkan dalam waktu yang sama. Ini gambarnya, mungkin akan ada tadi di video tutorialnya, sketchnya. Ya tipikal pendiam, orangnya pinter. Jadi kalau sama dia tuh kita pasti akan kalah debat. Mungkin itu sih dibalik karakternya itu, alasan kenapa aku membuat karakternya gimana, sifatnya gimana. Mungkin kalau teman-teman yang baca bukunya, di Gizaran itu tokohnya tuh kan nggak cuman tokoh cowoknya, nggak cuman Gis, ada Leo, ada Bayu, dan si cowok ini walaupun banyak kurangnya tapi pasti akan membuat kita balik lagi ke dia ya, karena judulnya tetap Gizan N. Mau bagaimanapun, mau seburuk apapun dia tetap memenangi karena dia tokoh utamanya. Paling itu sih yang bisa aku bagikan tentang karakter Gis. Jadi nanti kalau teman-teman nonton filmnya tanggal 25 Februari, teman-teman akan ketemu dengan karakter yang sangat tengil, yang gak mau dikalahin, yang pokoknya kalau dia mau ini ya harus kejadian gimana pun caranya, yang berjuang segitunya untuk bisa bahagiain peri kecilnya dengan cara-cara yang tentu saja gak kepikiran sama kita. Mungkin itu yang bisa aku bagikan, karena ini karakter pertama yang aku ciptakan, jadi sangat istimewa dan kayaknya gak bisa digantikan dengan karakter-karakter yang lain, bahkan Biru sekalipun yang ada di buku kata, buku yang padahal buku favorit saya, tapi kayaknya nggak ada yang bisa gantiin dia. Pokoknya kita ketemu di Netflix tanggal 25 Februari 2021. Sampai ketemu.